بسم الله الرحمن الرحيم. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'ah ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu ibadah yang mulia di bulan yang mulia dan di tempat yang mulia. Kita sedang melaksanakan sebuah ibadah yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu atau belajar agama. Dan kita juga masih berada di bulan yang mulia yaitu bulan Dzulqa'dah, salah satu dari 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di tempat yang mulia, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kabair, sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar yang harus dijauhi setiap muslim dan muslimah. Dan pembahasan kita pada kitab ini sampai pada pembahasan dosa besar yang ketujuh, Al-Kabiratus Sabi'atu, yang dimana dosa besar yang ketujuh ini sangat-sangat tersebar di masyarakat, baik di masyarakat kota ataupun masyarakat pedesaan. Oleh karena itu pentingnya kita belajar, pentingnya kita saling mengingatkan, saling menasihati akan dosa besar yang ketujuh ini. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan Al-Kabiratus Sabi'atu, dosa besar yang ketujuh, aklur riba, yaitu memakan harta riba, memakan atau mengkonsumsi harta hasil riba. Dan seperti biasa Al-Imam Adz-Dzahabi memulai pembahasan dengan membawakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, kemudian perkataan para sahabat, para tabi'in dan para ulama salaf. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat yang pertama, yaitu di surat Al-Baqarah 278 sampai 279. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang bahaya riba. Allah menjelaskan tentang larangan riba dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kita dipanggil di sini. Kalau kita mengaku beriman, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca Al-Quran pada jemaah, kalau kita lewat ayat yang dimulai ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan.
Ya, karena kita dipanggil di situ sama Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kita. Allah yang ngasih rezeki kepada kita. Dan kita semuanya akan kembali kepadanya. Kalau kita dipanggil maka kita perhatikan. Seperti ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kita perhatikan. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah atau ada larangan. Kalau ada perintah maka kerjakan. Niscaya kita akan mendapatkan pahala dan kebahagiaan. Kalau ada larangan maka jauhi larangan tersebut. Dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan apa-apa yang tersisa dari harta-harta riba, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Ya. Jadi konsekuensi keimanan itu adalah kita meninggalkan segala macam yang berbau riba. Ya. Kemudian fa'il lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan, kalian terus-menerus ya bertransaksi dengan riba, apa akibatnya? Fa'il lam taf'alu, kalau kalian tidak berhenti dari riba, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka tunggulah peperangan dari Allah dan Rasulnya, sampai akhir ayat. Ini ayat ini menegaskan dan menjelaskan kepada kita tentang dahsyatnya dosa riba ini, dan akibatnya sangat bahaya, yaitu peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka tunggulah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Dan tidak mungkin seseorang itu bisa menang ketika dia berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pasti orang yang diancam dengan peperangan, orang ini akan hancur dan binasa, akan sengsara hidupnya, dunia dan akhirat. Dan dalam ayat ini juga, Al-Baqarah 278 sampai 279, kita mendapatkan faedah bahwasanya keimanan ini penting pada jemaah. Terkadang seseorang itu sudah tahu riba itu haram, tapi belum mampu untuk melepaskan diri dari jerat-jerat riba, itu belum mampu karena keimanannya lemah. Kalau iman itu menancap kuat di dalam dada seorang muslim, kalau keimanan itu menancap kuat di dalam dada seorang muslimah, di dalam hatinya, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari riba ini. Ini kembali kepada iman, karena Allah mengingatkan dalam ayat ini, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Iman, kita ingat iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ya. Ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi tentang bahaya dosa besar yang namanya riba. Bahwasanya orang-orang yang bertransaksi riba adalah mereka akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya, di antara ayat yang dibawakan oleh beliau Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah, yaitu ayat yang ada di surat Al-Baqarah 275. Al-Baqarah ayat 275. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang bagaimana hukuman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertransaksi dengan riba ketika nanti di akhirat. Selain ayat yang pertama tadi, peperangan dari Allah dan Rasulnya, ayat ini mengatakan, Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan harta riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ya. Orang-orang yang memakan harta riba, tidaklah mereka berdiri nanti di hari kiamat kecuali mereka seperti orang-orang yang kerasukan jin, orang-orang yang kerasukan itu, yatakhabbathu asyaitanu minal mas, kayak orang-orang yang gila. Ya. Kemudian sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang tetap bersikokoh untuk bertransaksi dengan riba, maka fa ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini
Di antaranya tadi firman Allah dalam surat Al-Baqarah 275. Ya, seperti orang-orang yang kesurupan. Orang-orang yang bertransaksi dengan riba nanti di hari kiamat mereka dibangkitkan seperti orang-orang yang kesurupan. Yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ya, mereka dihinakan oleh Allah di seluruh makhluk ketika dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Kelihatan pelaku-pelaku riba itu bagaimana ketika mereka dibangkitkan. Ya, ini sangat-sangat mengerikan. Kemudian juga di sini Imam Adz-Dzahabi mengatakan fahada wa'idun 'adzimun bil khuludi finnar. Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan tentang ancaman kekal dalam neraka. Kama tara liman ada ila riba ba'dal mau'idah. Sebagaimana orang-orang yang tetap bertransaksi dan riba setelah dia tahu akan keharamannya, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat-ayat ini sangat-sangat tegas pada jemaah, tidak ada kemungkinan yang lain. Maksudnya di sini ayatnya menjelaskan kepada kita tentang bahaya transaksi ribawi. Ini ayat yang kedua yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis-hadis Nabi SAW tentang haramnya transaksi riba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Nabi menyebutkan, para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah? Apa 7 dosa yang membinasakan tadi? Ya, ini sering ya Nabi SAW menyebutkan secara global dulu, baru beliau perinci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Ya, ini supaya pendengar itu penasaran, apa 7 dosa ini apa? Bertanya-tanya gitu. Sama saja kalau misalnya seorang guru masuk ke ruang kelas, ada 7 anak yang tidak berhasil dalam ujian akhir semester. Wah, ini murid-murid itu keringetan itu. Siapa 7 anak ini? Jangan-jangan saya. Jangan-jangan saya. Wah, takut. Ya. Beda kalau seorang guru 7 anak ini ya nggak lulus, 1, 2, 3 ini biasa. Oh, ternyata saya nggak lulus. Tapi kalau disebut secara global, baru diperinci, itu akan membuat apa? Penasaran. Makanya Nabi di sini para sahabat bertanya, "Qalu ya wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa 7 dosa tadi yang membinasakan, yang menghancurkan? Kemudian Nabi SAW memberikan perincian, asyirku billah, yaitu berbuat kesyirikan, wasihru, dan sihir, wa qatlun nafsil allati harramallahu illa bil haqq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, wa aklu riba, dan yang keempat beliau tidak memberikan nomor ya, wa aklu riba, dan memakan harta riba, wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari medan peperangan ketika jihad. Jadi lari dari medan jihad ketika pasukan kaum muslimin bertemu dengan pasukan kafir, sudah ketemu 2 pasukan, kemudian ada seorang muslim yang lari, maka ini termasuk dosa besar. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh berzina bagi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Wanita mukminah yang menjaga kehormatannya kalau dituduh berzina, maka ini dosa besar. Tapi yang menuduh tadi. Ini 7 besar. Ini 7 dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Ya, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya yang sahih. Maka di antara 7 dosa tadi ada beberapa dosa yang sudah kita bahas. Syirik, sihir, membunuh, ya. Kemudian sekarang yang kita bahas adalah tentang memakan harta riba. Ya, ini harus kita perhatikan.
agar kita waspada, agar kita bisa berhati-hati untuk tidak terjerumus dalam dosa yang namanya riba. Kemudian hadis yang lain yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang memakan harta riba dan orang-orang yang memberikan harta riba. Di dalam riwayat yang lain, wa syahidaihi wa katibahu, dan Allah melaknat saksi-saksi transaksi riba, dan Allah melaknat orang-orang yang menulis transaksi riba. Dalam hadis ini hadis riwayat Muslim dan juga riwayat Tirmizi, Nabi menyebutkan ada empat orang yang itu semuanya kena laknat. Yang kalau Allah melaknat itu berarti orang ini dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendengarkan hadis la'anallah, Allah melaknat begini, maka yang ketika Allah melaknat berarti orang ini dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya laknat. Laknat itu dijauhkan dari rahmat, ya, dijauhkan dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan? Siapa saja yang mendapatkan laknat? Yang pertama, la'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang memakan harta riba. Kalau di bahasa kita rentenir, minta darat, ya. Ini banyak bertebaran di masyarakat ini. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang itu dilaknat, bagaimana dia bisa tenang hidupnya? Bagaimana dia bisa bahagia? Kelihatannya memang hartanya banyak. Kelihatannya hartanya bertambah, tapi itu jauh dari rahmatnya Allah. Karena Nabi SAW bersabda demikian, dan beliau pasti benar. Beliau pasti jujur. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang-orang yang memakan harta riba. Ya, rentenir, minta darat, dan sebagainya. Wa mukilahu, dan Allah melaknat orang yang memberikan harta riba. Jadi rentenir itu tidak mungkin dia berlaku riba kecuali ada orang yang datang kepadanya dan pinjam uang, kan gitu ya. Jadi orang yang datang pinjam uang ini juga kena laknat ya. Wa mukilahu. Atau kalau misalnya di bank ribawi itu nasabahnya kena laknat. Karena nasabah datang, dia pinjam, ya akhirnya bank ngasih. Kalau nggak ada yang pinjam kan nggak ada yang ngasih, kan gitu kan. Otomatis kan ini kayak ada hubungan keterkaitan gitu Pak Jemaah. Wa mukilahu, dan Allah melaknat orang yang memberikan tadi harta riba tadi, yang memakan dilaknat, yang memberikan juga dilaknat. Wa syahidaihi, dan orang yang menjadi saksi. Jadi kalau ada rentenir transaksi sama orang utang piutang, kalau kamu utang 1 juta, nanti baliknya 1.200.000. Kemudian ada saksi 2 orang. Saksinya ini kena laknat. Yang menyaksikan, karena menyaksikan kemungkaran ini. Kalau menyaksikan kemungkaran nggak diingkari, maka dia kena laknat. Wasyahidaihi. Wa katibahu, dan yang mencatat. Kalau rentenir ini punya sekretaris mencatat, itu kena laknat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini besar ini Pak Jemaah. Ini nggak main-main ini. Ya. Jadi 4 golongan, 4 macam orang yang berkaitan dengan riba itu semuanya kena laknat karena saling tolong-menolong dalam kemaksiatan, tolong-menolong dalam kemungkaran, tolong-menolong dalam dosa besar yang namanya riba. Ya. Bahkan kalau kita lihat Al-Quran, kita lihat dari hadis Nabi, itu tidak ada dosa yang diancam dengan peperangan dengan Allah kecuali dosa riba. Dosa-dosa yang lain tidak ada yang diancam dengan peperangan Allah dan Rasulnya. Ya, hanya dosa riba ini saja yang Allah sebutkan, fa'danu biharbi minallahi wa rasul, maka tunggulah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Baik, di sini Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis yang lain juga. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akilur riba
wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dzalika mal'ununa ala lisani Muhammadin yaumal qiyamah. Para pemakan harta riba dan orang yang memberikan harta riba dan orang yang mencatat, kalau mereka tahu itu riba, ya, kalau mereka tahu ini riba tapi mereka kerjakan, mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, maka mereka dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Jadi yang melaknat ini bukan hanya Allah saja subhanahu wa ta'ala, tapi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang riba ini tadi, nanti di hari kiamat dilaknat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis riwayat Imam An-Nasai. Ini tadi ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi tentang bahaya riba. Ya, bahaya riba. Bahkan di antara ciri-ciri orang Yahudi, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi ini mereka transaksinya riba. Wa akhdihimur riba wa qatnuhu anhu. Ya. Orang-orang Yahudi di antara sebabnya mereka dilaknat juga adalah karena mereka orang-orang Yahudi ini suka bertransaksi dengan riba. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya, yang belum disebutkan atau sudah disebutkan tapi kita jelaskan, yaitu Allah berfirman wa yamhaqullahu riba wa yurbi as-shadaqah. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-shadaqah. Ini di surat Al-Baqarah 276. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yamhaqullahu riba. Allah menghapuskan keberkahan, ya, dari harta riba. Ini perhatikan ayat ini 276 dari surat Al-Baqarah. Yamhaqullahu riba. Allah menghapuskan keberkahan dari harta riba. Wa yurbi as-shadaqah. Dan Allah menjadikan subur. Allah melipat gandakan harta-harta yang dikeluarkan untuk sedekah. Ya, ini kembali kepada keimanan. Kelihatannya orang kalau transaksi riba itu kan hartanya bertambah kan ya. Dia ngutangkan 1 juta, baliknya 1.200.000. Apalagi kalau telat ada dendanya, bisa jadi 1.500.000. Ini kan secara dohir kan bertambah kan gitu ya. Tapi di situ secara dohirnya bertambah, tapi keberkahannya dihapus, dicabut. Sesuai dengan ayat ini, yamhaqullahu riba. Allah mencabut keberkahan dari riba tadi. Wa yurbis shadaqat. Dan Allah menyuburkan, melipat gandakan, melanggengkan orang-orang yang hartanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kembali kepada keimanan. Orang sedekah itu kan hartanya kan berkurang kan. Orang punya harta misalkan punya 5 juta, disedekahkan 200.000 kan berkurang. Secara zahir berkurang. Tapi di sisi Allah orang ini hartanya bertambah. Dan Allah akan ganti dari cara-cara yang tidak kita ketahui, yang tidak kita sadari. Allah akan menggantinya. Ya. Ini kembali kepada keimanan. Secara zahir riba itu bisa menambah harta. Namun riba pada hakikatnya adalah menghancurkan, mencabut keberkahan dari harta itu sendiri. Secara zahir sedekah itu mengurangi harta. Namun secara hakikat sedekah itu melipat gandakan harta itu sendiri tanpa kita sadari. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat malun min shadaqah." Tidaklah berkurang harta itu dengan sedekah. Ya. Tidaklah berkurang harta itu dengan disedekahkan. Ini tadi diantara ayat-ayat juga yang menjelaskan tentang kita kepada kita tentang bahaya riba. Baik, di sini kita bawakan penjelasan dari Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Beliau ini muridnya Syekh Albani. Ketika beliau menjelaskan kitab Al-Kabair, beliau memberikan semacam komentar. Ya. Di sini kami bawakan kata beliau, walil ma'asi amatun asarun mudammiratun fi qiyamil ummah. Jadi riba secara khusus dan maksiat atau dosa secara umum itu bisa menyebabkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kemaksiatan itu bisa menyebabkan kerusakan di muka bumi.
Ya. Jadi kalau riba itu tersebar, itu bisa menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Nanti para jemaah bisa lihat surat Ar-Rum ayat 41. Ar-Rum 41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah tangannya manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Dan hal itu Allah timpakan kepada mereka supaya mereka sadar akan mereka apa yang mereka berbuat. Ya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dampaknya riba, di antara dampak maksiat itu adalah banyaknya kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Terjadinya gempa, terjadinya longsor, terjadinya bencana di sini dan di situ, ya erupsi gunung. Ini semuanya tidak lepas dari kemaksiatan para jemaah. Kita sadar atau tidak, itu kemaksiatan adalah ada andil besar ketika terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Ya. Karena orang yang beriman itu yakin Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Maka kalau terjadi bencana, terjadi musibah, maka kita kembali mengkoreksi diri kita masing-masing. Kita mengkoreksi, kita lihat masyarakat yang kita tinggal di situ. Jangan-jangan di situ maksiat itu tersebar. Maksiat itu merajalela, tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menasihati. Semuanya kena terdampak musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jadi yang pertama, kemaksiatan itu menyebabkan kerusakan di muka bumi, termasuk riba ini para jemaah. Ya, termasuk riba ini adalah kemaksiatan yang merajalela, hampir sama dengan zina yang sudah menyebar di kalangan kaum muslimin. Ya. Kemudian yang kedua, di antara dampak kemaksiatan termasuk dampak riba adalah al-ma'asi tuzilun ni'am. Kemaksiatan itu bisa mencabut kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemaksiatan di antaranya riba itu bisa mencabut kenikmatan-kenikmatan yang selama ini Allah berikan, Allah karuniakan kepada kita. Ya. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 112. An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha. Dan Allah berikan perumpamaan sebuah tempat, sebuah desa, sebuah negeri yang negeri itu aman, kemudian tentram, damai. Ya'tiha rizquha, yang dimana di negeri itu dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezekinya melimpah. Ya. Min kulli makan, dari segala penjuru itu ada rezekinya di negeri itu tadi. Faka farat bi'an umillah, kemudian mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah. Fa'adaqahallahu libasal syu'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Maka Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ya, ini kalau sebuah negeri itu banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali kemungkaran, termasuk diantaranya riba, maka di situ kenikmatan yang Allah berikan kepada negeri tadi akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semulanya gemalipa, rojinawi, nanti tiba-tiba jadi banyak kelaparan, banyak kesengsaraan, banyak penderitaan, banyak ketakutan. Ini bisa jadi itu akan terjadi di negeri kita kalau kita tidak mengingatkan saudara-saudara kita dari bahaya riba ini. Ya. Dan juga Sabah, para jemaah, Sabah ini negeri yang makmur dulunya. Kalau kita baca surat Sabah di Al-Quran, Allah sebutkan di surat Sabah ayat 17. Ya, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujzi illa al-kafur. Dan begitulah kami membalas orang-orang yang kafir, orang yang ingkar, wa hal nujzi illa al-kafur. Ya, negeri Sabah ini negeri yang luar biasa makmur. Ya, tentram, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan di situ. Kemudian Allah timpakan kepada negeri ini kehancuran karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya
kemaksiatan yang dilakukan. Bahkan di tahun 1955 saya berdengarkan ceramah dari Ustaz Abdul Wazir sama Ustaz Afifi. Itu 1955 ini ada sebuah desa di Jawa Tengah itu. Desa ini itu makmur para jemaah. Itu ahli sejarah menyaksikan hal ini. Tahun kurang lebih 1955 itu ada sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Itu desa ini makmur, panennya melimpah. Di desa-desa yang lain di sekitarnya itu nggak seperti itu. Desa ini luar biasa, panennya melimpah, hasil buminya itu Masya Allah luar biasa pun. Tapi desa ini penuh kemaksiatan. Malamnya penghuni desa ini mereka minum keras, berzina, kemudian musik, ya, dan sebagainya. Dan kemudian desa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihilangkan. Dan itu ahli sejarah menyaksikan hal itu. Orang-orang yang masih hidup menyaksikan akan kejadian itu, masih ada. Ya. Ini mengingatkan kita akan bahaya maksiat. Termasuk riba ini, bahwasanya maksiat dan diantaranya adalah riba adalah bisa mengangkat kenikmatan yang Allah berikan kepada sebuah negeri, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, riba itu bisa mendatangkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Ini sudah kita bahas ya. Poin yang ketiga, ar-riba sababun li harbillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Riba itu bisa mendatangkan peperangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-riba sababun mahkil barakati minal amwali wal arzaq. Riba itu bisa menghapuskan keberkahan dari harta dan dari rezeki yang Allah berikan. Ya. Riba itu bisa menghapuskan keberkahan dari harta yang Allah berikan kepada seseorang. Dalilnya tadi Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kemudian yang kelima, ar-riba sababun li jalbi la'natillah. Riba itu mendatangkan laknatnya Allah dan Rasulnya. Jadi sudah kita bahas dalilnya. Ya. Kemudian yang keenam, ar-riba min asbabi taslitid dzulli 'alal ummah. Riba ini menjadikan umat Islam ini menjadi tidak ditakuti lagi sama orang-orang kafir. Riba ini menjadi sebab lemahnya umat Islam. Ya. Riba itu menjadi salah satu sebab lemahnya umat Islam menghadapi orang-orang kafir. Ya, karena riba ini juga. Nabi SAW bersabda, "Idza tabayatum bil inah." Kalau kalian jual beli dengan inah, wa akhadtum adnabal baqar. Kemudian kalian suka dengan sapi-sapi dan kalian lalai akan kehidupan akhirat. Wa raditum bizar'i. Kemudian kalian ridho dengan pertanian. Wa taraktum al-jihad. Kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dullan. Maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka di antara sebab lemahnya umat Islam itu adalah karena riba itu sendiri. Dalam hadis ini tidak ada bayatun bil inah. Kalau kalian jual beli dengan inah, ini jual beli inah ini termasuk jual beli ribawi. Ya, an yakuna muhtajan li darahim fala yajidu man yuqridu fayashtari min shakhsin silatan bisamin muajjal summa yabi ala sahibi alladhi ishtaraha minhu bisamin aqall minhu naqdan. Jual beli inah itu kalau seseorang butuh duit, ya, saya butuh duit. Kemudian di sini disebutkan an yakuna muhtajan li darahim fala yajidu man yuqridu. Orang ini butuh duit tapi enggak ada yang mau mengutangi. Fayashtari min syakhsin, kemudian ada orang mau mengutangi tapi dia jual barang. Jadi misalnya HP, dia jual HP-nya, ya. Fayashtari min syakhsin akan bisa menimu ajal dengan dicicil. Saya beli HP-mu 5 juta, saya cicil. Ya. Kemudian orang yang jual HP, saya ambil lagi HP-nya dengan harga 4 juta. Ini sama, ujung-ujungnya nanti ketemu sama riba. Ya. Ini di dalam jual beli itu ada jual beli inah, ini termasuk tipu daya untuk membuka pintu-pintu riba. Kemudian yang ketujuh, di antara bahaya riba secara khusus dan bahaya maksiat, ar-riba sababun li hululi adabillah.
riba ini mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Riba ini menyebabkan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, ar-riba min asbabi wala'il as'ar. Riba ini menyebabkan harga itu semakin tinggi, harga itu semakin melambung karena adanya riba. Ini disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab beliau ketika beliau mensyarah kitab Al-Kabair. Dan juga para jamaah, orang yang transaksi riba itu orang yang tidak punya perasaan, orang yang tidak punya belas kasih sayang. Gambarannya begini ya, utang piutang itu akad sosial. Ya, utang piutang itu kan akad apa? Sosial, membantu. Nggak boleh kita cari untung dalam akad sosial ini, nggak boleh. Kalau jual beli memang kita cari untung, itu silakan. Jual beli, sewa menyewa, ya. Ini silakan cari untung. Tapi akad sosial ini nggak boleh kita cari untung di situ. Ya. Orang ini dia butuh karena untuk misalnya anaknya sakit, ya, urgen, bukan karena untuk berfoya-foya, bukan karena untuk hal-hal yang glamor, ya. Tapi benar-benar dia butuh. Dia berhutang. Kemudian ada dia utang ke rentenir, kemudian sama rentenir ini minta darat ini, dia ya saya utangi tapi kamu kembalikan sekian. Ini kan orang ini sudah kesusahan, sudah jatuh tertimpa tangga, bahkan rumah ya. Kalau dan apa bunganya itu besar misalnya, ya namanya bunga tapi aslinya adalah riba. Jadi orang-orang di sana menutupi riba itu dengan istilah bunga. Istilahnya kayaknya bagus, tapi di situ adalah istilah yang menyerumuskan kepada dosa besar. Ya, ya makanya kalau orang itu sudah kesusahan, kesulitan, ya, maka ini kan sosial kita itu diuji. Kita manusia makhluk sosial, apalagi kita punya iman. Kita beriman akan adanya hari akhir, adanya hari pembalasan. Orang itu kalau masih utang itu setiap hari itu dia dapat pahala sampai utangnya itu dilunasi sama orang yang bersangkutan. Itu dalam hadis disebutkan seperti itu. Ya kita setiap hari dihitung pahala Allah Subhanahu wa taala sampai orang itu melunasi utangnya. Maka masa ada orang yang dia KTP-nya Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian ada orang utang, dia susah, kemudian dia mengutangi dengan cara riba. Ya. Apalagi kalau telat membayar, ditambah lagi dendanya. Telat membayar ditambah lagi. Tambah susah, tambah sulit orang ini. Ya. Ini kan kasihan. Ini dari satu sisi seperti itu ya. Belum lagi ya sisi-sisi yang lain kita sebutkan tadi ya. Dari ancaman di akhirat, ancaman di alam kubur itu ada juga bagi para pelaku riba. Ya, ini tidak ada rasa kasih sayang dan belas kasih bagi orang-orang seperti itu. Ya, ini dan Islam tidak menginginkan hal seperti itu. Islam menginginkan persatuan, menginginkan kasih sayang, saling tolong menolong, ta'awun. Itu yang diinginkan sama Islam. Ya. Ini tadi tentang riba dan juga ini juga yang menyebabkan antrian haji itu lama ya riba ini berarti. Orang itu belum mampu, dia belum mampu untuk haji. Sama oknum tertentu, sama lembaga-lembaga tertentu, lembaga keuangan tertentu, entah itu bank atau apa, dikasih pinjaman, dia nyicil dana talangan atau apa, akhirnya nambah antrian, ini yang tambah lama. Ya. Dan memang ini kalau kita katakan musibah yang musibah, orang yang ingin haji jadi harus nunggu lama. Ya. Karena memang sudah terjadi bagaimana karena ini belum adanya pemahaman yang benar dalam masyarakat kita. Bahkan beberapa pekan yang lalu kami juga dijabri sama salah satu bank, ditawarin dana talangan dan sebagainya. Masih sampai sekarang itu ketika antri sudah panjang masih ada bank-bank tertentu yang untuk cari-cari orang itu supaya mau daftar haji. Pak, bayangkan seperti itu. Haji itu penting, itu rukun Islam yang kelima. Tapi kalau belum punya uang jangan dulu, ngumpulkan dulu sendiri, nabungan diri, ya sebisanya, tetap berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang bisa, tapi jangan memasukkan diri kemudian kita pinjam di bank, akhirnya di situ ada bunganya, ada dendanya dan sebagainya. Maka haji itu rukun Islam yang kelima, ibadah yang penting harus dengan cara yang benar. Mulai dari nabungnya, kemudian kalau sudah
datang waktunya pelaksanaannya bagaimana, harus sesuai dengan sunnah, harus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang masalah haji ini. Ya. Ini diantara dampak-dampak riba, dan masih banyak dampak-dampak yang lain, kesulitan-kesulitan hidup di masyarakat, khususnya pedesaan itu ya. Ini kalau kita pulang ke desa pas Idul Fitri itu banyak orang-orang yang masih melakukan transaksi riba, renten-rentennya bertebaran di sana. Ya, 5 menit cair kan itu ya, kok 5 menit cair kok enak banget, tapi lihat belakangnya dan lain sebagainya. Ini yang dilihat. Dan juga di sisi yang lain, kalau kita ketemu sama orang yang mau meminjamkan hartanya tanpa riba, maka ini orang yang baik. Ya, kalau di zaman seperti saat ini, zaman sekarang ada orang yang mau meminjamkan hartanya kepada kita karena kita sulit, kemudian tanpa ada riba, itu orang yang baik. Maka balasan kebaikan itu kan kebaikan kan itu ya. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kalau ada orang yang menghutangi kita tanpa riba, maka usahakan kita melunasinya, jangan malah lari gitu loh. Ditagih ngeles, ditagih sini bulat, gak karu-karuan. Wah, ini juga orang yang nggak tahu diri seperti ini. Sudah dikasih hutang tanpa riba, ya dikasihani, tapi orang ini malah nggak tahu diri, dia ketika ditagih diingatkan malah marah-marah, ya dan lain sebagainya. Maka harus kita sama-sama tahu diri, ya. Ini tadi pembahasan dosa besar yang ke-7, yaitu dosa riba. Kita lanjutkan satu lagi.